Anda berada di rentang usia 20 sampai 30-an? Sedang merasa tersesat? Tidak tahu mau kemana? Mungkin ini yang sedang terjadi. Hai sahabat langkah, kembali bersama Sylvia Teresia di Batas Waktu. Di dalam kehidupan, manusia mengalami tahapan perkembangan yang rumit, mulai dari anak-anak sampai usia lanjut. Pada usia remaja memasuki usia dewasa, perubahan dari remaja dan menjadi dewasa membuat sebagian dari orang merasa tidak nyaman. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, yang harus diselesaikan. Pada mereka yang berada di rentang usia 20 hingga 30-an, ada yang namanya quarter life crisis atau krisis yang terjadi dalam perubahan perjalanan dari remaja menuju dewasa awal. Ketika seseorang berada di masa krisis, ketidakstabilan terjadi pada orang tersebut. Hari ini kita akan membahas tentang krisis yang terjadi pada mereka yang sedang memasuki rentang usia dewasa awal. Apa sih yang membuat mereka menjadi tidak stabil? Ketidakpastian hidup, terlalu banyak pilihan, rasa tidak mampu, dan terus berubah-ubah. Ketidakpastian hidup karena mereka beranjak dari remaja memasuki usia dewasa. Ada banyak hal yang diinginkan, ada banyak jalan yang ingin ditempuh, namun masih belum tahu apakah pilihan ini adalah pilihan yang tepat. Itu yang menyebabkan mereka yang sedang transisi dari remaja menuju dewasa awal ini merasa bingung, merasa takut, merasa ragu karena mereka tidak tahu persis apa yang akan dihadapi di depan. Di sebagian keluarga, ada mereka yang sudah tahu bahwa mereka tidak akan memasuki jenjang perkuliahan. Karena faktor ekonomi barangkali, karena faktor keluarga dan lain-lain. Tetapi ada sebagian yang merasa sudah yakin mereka akan melanjutkan jenjang pendidikan mereka, karena mereka sudah yakin bahwa ada dukungan dari lingkungan keluarganya dan tahu mereka akan melakukan apa. Banyaknya pilihan kerap kali membuat seseorang menjadi bingung mana yang harus diambil. Apakah A atau B atau C? Hal itu wajar terjadi karena yang bersangkutan belum mampu mendefinisikan atau menggambarkan apa yang sesungguhnya ingin dilakukan. Rencana bisa berubah-ubah. Mungkin dalam satu fase dia ingin melakukan sesuatu hal yang bersamaan, namun sekali lagi yang bersangkutan tahu bahwa ia tidak bisa, belum mampu untuk mengejarnya. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan yang bersangkutan merasa khawatir, stres, merasa kosong, dan tidak tahu harus berbuat apa, harus kemana. Tidak jarang bahwa kondisi ini dapat membuat seseorang menjadi terganggu emosinya, mentalnya. Gangguan mental dalam konteks krisis yang dialami oleh mereka
yang sedang memasuki dewasa awal, itu dapat berupa keletihan emosi, ragu-ragu, takut. Nanti besok aku seperti apa, bagaimana? Kalau aku keluar dari rumah, berarti aku harus mandiri. Kalau aku harus bekerja, lingkungan kerja seperti apa yang aku akan hadapi? Orang-orang macam mana yang aku harus hadapi? Kalau dia harus kuliah atau dia memutuskan untuk kuliah, bagaimana nanti situasi perkuliahannya? Bagaimana kampusnya, lingkungan barunya? Hal ini adalah wajar bagi mereka yang sedang mengalami transisi. Bahkan ketika mereka telah menyelesaikan perkuliahannya dan masuk ke dunia karir pun, mereka akan berpikir, lingkungan seperti apa yang aku akan hadapi? Hal-hal seperti ini akan menimbulkan kekhawatiran, dan itu hal yang wajar. Lalu, faktor apa sih yang mempengaruhi terjadinya krisis pada usia 20 hingga 30-an ini? Pertama, kurangnya dukungan sosial. Yang kedua, intoleransi terhadap ketidakpastian. Yang ketiga adalah self-efficacy dan self-esteem. Bagaimana mereka yakin dengan dirinya dan menilai dirinya. Lalu, yang keempat, keluarga. Hal-hal ini sangat berpengaruh kepada perkembangan seseorang yang sedang memasuki masa dewasa awal. Sahabat langkah, jika Anda merasa bahwa ini aku banget, aku sedang mengalami situasi seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Setidak-tidaknya ada 5 hal yang Anda bisa lakukan. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Pembanding yang baik untuk setiap individu adalah dirinya sendiri. Dirinya di masa lalu, hari ini, dan ke depan. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ukurannya belum tentu pas. Contoh, kalau Anda pergi ke tailor, Anda mau buat baju, Anda nggak pakai ukuran orang lain kan? Untuk mendapatkan ukuran yang pas, Anda tentu akan menggunakan diri Anda sendiri sebagai ukurannya. Demikian halnya ketika Anda menggunakan orang lain untuk tolak ukur, Anda akan capek, letih. Karena Anda harus mengejar sesuatu yang tidak ada di dalam diri Anda. Versi yang terbaik dari diri kita terjadi manakala yang menjadi pembandingnya adalah diri kita sendiri di hari yang kemarin dengan hari ini dan hari kita ke depan. Ubah setiap keraguan menjadi sebuah tindakan. Karena keraguan itu dapat menjadi peluang. Lihat peluang di luar. Ketika Anda ragu-ragu, Anda coba ubah untuk mulai melangkah. Awalnya pasti langkahnya kecil. Tapi jika Anda lakukan secara konsisten, Anda akan mendapatkan langkah-langkah yang panjang dan langkah-langkah yang besar. Anda bangun relasi yang baru. Bangun relasi dengan orang-orang yang akan mensupport, yang akan mendukung Anda. Yang relevan. Kadang-kadang 1 orang cukup dibandingkan 10 orang yang justru akan membuat Anda menjadi tidak fokus atau ragu-ragu. Relasi yang baik akan membangun semangat yang baru, bahkan membangun kreativitas kita. Jangan pernah takut dengan lingkungan baru, jangan pernah takut dengan orang-orang baru, suasana baru. Karena kalau Anda adaptif, Anda bisa adaptasi dengan lingkungan, orang, suasana yang baru, Anda akan rasakan dan lihat, Anda akan membuat sebuah terobosan.
terobosan yang baru. Ada banyak orang yang bisa mencintai orang lain dibanding dirinya. Ada banyak orang yang lebih peduli terhadap orang lain, tetapi tidak dirinya. Ada banyak orang yang bisa menyiapkan waktunya, tenaganya, pikirannya, dananya, dan banyak hal lainnya untuk orang lain, tapi tidak dirinya. Terlalu keras terhadap diri sendiri. Terkadang memandang rendah terhadap diri sendiri. Anda jika pernah atau sedang memperlakukan diri sendiri seperti itu, sudah waktunya memiliki welas diri yang baik. Welas diri adalah ketika kita bisa mencintai diri kita sebelum mencintai orang lain. Karena sesungguhnya, bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri? Kita tidak pernah bisa memberi apa yang kita tidak miliki. Jadi, cintailah diri Anda, hargailah diri Anda, semangati diri Anda. Tidak apa-apa, kadang-kadang kita perlu melakukan tepukan yang simple seperti ini untuk diri sendiri. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Coba Anda yang sedang menonton video ini, Anda lakukan seperti ini. Mengepal tangan dengan keras. Dengan keras. Apa yang Anda rasakan? Tegang, marah, kesal. Betul? Lalu coba Anda lakukan tangan seperti ini. Regangkan tangan Anda. Lega. Betul? Anda bisa merasakan perbedaannya? Tapi mari lakukan yang terakhir ini. Anda lakukan seperti ini. Apa yang Anda rasakan? Kehangatan bukan? Anda merasa seolah-olah ada orang yang memeluk Anda bukan? Kadang-kadang kita perlu memperlakukan diri kita seperti ini. Itu yang dinamakan welas diri atau self-compassion. Kita harus punya kesabaran, kelembutan terhadap diri sendiri. Seringkali kita terlalu keras, seringkali kita terlalu kaku pada diri sendiri. Mungkin ini waktunya untuk mengetuk hati kita sendiri. And be nice, be kind to yourself. Berbaik hati kepada dirimu sendiri. Ini agak sulit dilakukan sih, karena orang sudah terbiasa, menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan. Apa itu? Kurangi menggunakan media sosial. Ada banyak orang yang bisa menghabiskan waktunya berjam-jam dengan media sosialnya. Tidak punya waktu untuk dirinya, tidak punya waktu untuk membuat sebuah perencanaan. Habis terkuras waktunya untuk menonton orang lain, mendengarkan orang lain. Kurangi penggunaan media sosial dan mulai fokus pada diri sendiri. Yuk, buat perencanaan. Perencanaan yang pendek dulu deh. Kalau Anda belum terfikirkan untuk membuat perencanaan yang panjang atau yang medium. Tapi lakukan. Anda perlu melakukannya. Kalau tidak, Anda terjebak, terkurung di dalam krisis ini. Tahukah Anda bahwa krisis di rentang usia 20 hingga 30-an lebih banyak terjadi pada mereka yang bergender wanita. Kenapa demikian? Karena khususnya di Indonesia, di sebagian wilayah Indonesia, masih ada anggapan bahwa di antara usia tersebut seorang wanita seharusnya
sudah menikah, sudah punya anak. Jangan melampaui usia 30 tahun, nanti kamu terlalu tua. Nanti kamu dibilang perawan tua. Atau mereka yang justru fokus pada pendidikan, mereka juga sulit untuk menemukan jodohnya karena mereka sudah punya ekspektasi yang jauh melampaui wanita pada umumnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi cemas, bingung. Aku harus memilih yang seperti apa? Sahabat langkah, krisis di rentang usia 20 hingga 30-an ini wajar terjadi dalam fase kehidupan manusia. Namun tahukah Anda bahwa ada orang-orang yang bisa melampaui krisisnya karena faktor dukungan sosial, keluarga sangat baik. Ketika orang tua melakukan anak-anaknya dengan benar, pola asuh yang benar, dukungan yang benar. Anak-anak tidak bingung ketika mereka memasuki masa remaja, bahkan memasuki masa dewasa awal mereka. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan, karena sudah ada komunikasi, karena sudah ditanya oleh orang tuanya, "Nak, apa yang kamu sukai?" Pertanyaan yang baik adalah bukan bertanya apa yang anak-anak Anda akan lakukan, tetapi, "Nak, engkau mau menjadi apa ketika besar nanti?" Pertanyaan yang sederhana ini dapat dilakukan sejak kecil, sekalipun jawaban mereka berubah-ubah. Nggak apa-apa, tapi komunikasi ini sudah dibentuk sejak awal. Sehingga anak-anak ini mulai menyadari bahwa suatu hari nanti mereka akan terlepas dari orang tua, mereka akan mandiri, mereka akan punya kehidupan sendiri, dan persiapannya dilakukan sejak mereka masih kecil. Saya ingin membuat sebuah testimoni. Saya melakukan ini kepada anak-anak saya. Saya punya 2 anak laki-laki yang saat ini keduanya ada di rentang usia krisis ini. Karena kami orang tua sejak kecil sudah mengajak mereka berdialog, pada akhirnya mereka memiliki gambaran mau menjadi apa. Tugas orang tua menjadi lebih mudah. Kita mendukung apa yang mereka inginkan. Kalau ada yang belum sesuai, kita berikan mereka gambaran. Berikan mereka percakapan-percakapan yang membangun. Mengajak mereka untuk berpikir, mengajak mereka untuk merencanakan masa depannya. Ketika anak-anak ini memasuki masa dewasa awal, mereka tidak lagi bingung. Kalaupun ada hal-hal yang mereka belum jelas, mereka tahu mereka harus bicara dengan siapa. Hai sahabat langkah, apakah Anda orang tua atau Anda anak? Gunakan setiap kesempatan untuk membangun. Karena keberadaan Anda sangat penting untuk keluarga Anda. Bersama Sylvia Teresia, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.